Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Kita jumpa kembali pagi hari ini. Kita mau mengawali hari kita dengan doa bersama, membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu saat pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu kebenaran firman Tuhan boleh menolong, memberikan pengertian kepada kami di dalam kami menjalani hari ini lagi ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menolong, membimbing, menuntun kami, dan Allah Roh Kudus memampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 12 sampai dengan 28. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tema kita hari ini, tanggung jawab orang Kristen. Ya, kita tahu bahwa di dalam surat 1 Tesalonika ini, Rasul Paulus menekankan hal supaya jemaat terus hidup kudus dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dan terus berjaga-jaga karena datangnya Tuhan Yesus itu seperti pencuri pada malam hari. Oleh karena itu, dalam rangka semua ini, Rasul Paulus mengingatkan berbagai hal dalam nasihat-nasihatnya yang terakhir pada bagian yang kita baca pada hari ini. Saudaraku, Rasul Paulus menasihatkan. Dia katakan, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Bagian yang pertama ini ialah supaya kita menghormati pemimpin kita. Menghormati pemimpin kita dalam jemaat kita, supaya mereka benar-benar dapat didukung, dijunjung, supaya mereka bekerja dengan baik. Ya, tentu di sini sebagai manusia ada saja kesalahan, ada saja kekeliruan, ada saja mungkin hal yang tidak berkenan bagi kita. Tetapi semua yang mereka lakukan ini adalah untuk kita. Semua pelayanan, program-program yang dilakukan untuk kita, untuk jemaat.
Oleh karena itu, di sini dikatakan kita harus menjunjungnya dan juga kita harus menghormati mereka. Ya mungkin mereka keliru, mungkin ada kesalahan di dalam kehidupan hari-hari. Di sini kita disarankan supaya ya hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Artinya kalau pemimpin kita salah, jangan kita mengambil sikap bermusuhan, mengambil sikap tidak senang, menjauhi dan sebagainya. Ini tindakan yang salah. Sebagai contoh misalnya, ya, Saul itu salah, tetapi Daud sangat menghormati dia. Meskipun Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk kepentingan dirinya. Tetapi dia menyerahkan itu pada waktu Tuhan. Jadi dia tidak melakukan hal bermusuhan dengan Saul, meskipun dia dimusuhi oleh Saul. Jadi Daud tidak menganggapnya sebagai musuh. Tapi dia sangat sayang dengan Saul karena dia harus menghormati Saul sebagai pemimpin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, peringatan ini bagi kita bagian pertama ini ialah wajib kita menghormati, wajib kita mendukung pemimpin kita, dan wajib kita mendoakan mereka kalaupun ada kesalahan. Jadi ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua ialah bahwa di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Artinya di sini kita harus bersikap peduli terhadap sesama kita. Kita harus ada perhatian dengan sesama kita. Kalau ada salah mereka, tegurlah mereka dalam kasih. Karena memang saling menasihati itu di dalam Tuhan itu perlu, penting. Tapi bukan berarti menyerang dan menyatakan atau menuding kesalahan orang. Tapi menegur di sini ialah memberikan pengertian yang kita dapat kepada mereka yang salah. Mungkin dengan itu dia bisa berubah. Dan kalaupun kita sudah menegur, dia tidak peduli, jangan ambil pusing untuk memusuhi. Kita di sini diminta oleh Tuhan supaya memakai hati yang damai dengan semua orang. Tegurlah dan tegurlah dalam kasih. Kemudian menghibur mereka yang tawar hati. Artinya keadaan mereka yang lagi tawar hati, lagi dalam kesedihan, lagi dalam kesusahan, kehadiran kita harus menghibur, bukan menghakimi atau bukan menyalahkan, tetapi menghibur, menguatkan, memberi dorongan supaya mereka semangat lagi. Juga belalah yang lemah, artinya yang kuat harus menolong yang lemah. Entah kita kuat dalam hal apa. Kita kuat dalam hal rohani, kita nasihati dengan baik. Kita kuat dalam hal ekonomi dan dia lemah dalam ekonomi, bantu kelemahan dia. Ini membela yang lemah. Jangan yang lemah diomongin, jangan yang lemah dikata-katain dan sebagainya. Kita tidak buat apa-apa dari mereka. Jiwa penolong itu harus ada pada kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan semua ini dalam rangka mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kita tidak boleh membalas jahat dengan jahat. Artinya kalau ada yang salah atau memusuhi kita sekalipun atau berbuat salah sama kita, kita harus mendoakan mereka, mengampuni mereka, supaya kita tetap dalam damai sejahtera Tuhan. Karena ini merupakan kesiapan yang kita butuhkan untuk hidup kita ke depan.
menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Inilah saudara-saudara, bahwa kita di dalam hal bersikap peduli terhadap sesama, membela yang lemah, ya, menghibur yang tawar hati, menegur yang berbuat salah, ya, dan tetap dalam damai sejahtera Tuhan. Tidak boleh membalas jahat dengan jahat, tapi sebaliknya memberi nasihat. Kalaupun kita dimusuhi, saudaraku, janganlah kita memusuhi, karena itu merugikan diri kita sendiri. Pengampunan adalah nilai terbaik kita yang benar di hadapan Tuhan. Ini bagian yang kedua, yakni bersikap peduli terhadap sesama atau memberi perhatian dengan sesama kita. Yang ketiga ialah beribadah dengan terus menjaga diri agar tetap bersukacita. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini bicara tentang hal ibadah kita. Dan ibadah sejati kita ialah bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, hidup dengan benar di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Jangan hati kita dirundung, ya, kemalangan dalam pengertian, ya, kita menjadi susah hati dan sebagainya. Walaupun persoalan itu datang mendekati kita, tapi kita harus selalu siap bahwa semuanya itu yang terjadi diizinkan oleh Tuhan, dan kita harus terima dengan penuh damai sejahtera sukacita Tuhan. Karena itu bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Karena tanpa sukacita, doa kita menjadi salah, doa kita menjadi tidak benar, doa kita menjadi tidak berkenan. Karena apa? Tidak mungkin kita lagi marah-marah, tidak mungkin kita lagi tidak enak hati, kita mau berdoa, baru kita katakan kepada Tuhan. Bisa salah kita berdoa. Karena berdoa minta pertolongan Tuhan, sementara kita membenci orang. Tuhan bilang, ampunilah dulu. Nah, kalau kita mengampuni, baru doa kita diterima. Jadi, ya, berdoalah dengan penuh ucapan syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berdoa dengan penuh ucapan syukur, menghadapi setiap hal, menghadapi setiap pergumulan, menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi. Dan di sini juga Rasul Paulus mengingatkan, berdoalah juga untuk aku, berdoalah untuk hamba-hamba Tuhan yang lain, berdoalah untuk anak-anak Tuhan yang lain, berdoalah untuk pelayanan misi, berdoalah untuk pengembangan gereja, berdoalah untuk program-program gereja. Berdoalah bagi para hamba-hamba Tuhan yang mengerjakan pelayanan pekerjaan Tuhan, supaya mereka juga mendapat perhatian dari isi hati kita untuk terlibat di dalam pelayanan, mendoakan mereka yang melayani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam hal ibadah kita di sini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat bahwa janganlah padamkan roh dan janganlah menganggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudaraku yang terkasih, di sini dikatakan jangan padamkan roh. Artinya semangat kita jangan menjadi pudar karena persoalan, karena pergumulan. Tapi Roh Kudus yang mengingatkan, yang mau menguatkan kita, kita harus dengar-dengaran. Jangan padamkan roh. Dan janganlah menganggap rendah nubuat-nubuat. Artinya, ya, kebenaran-kebenaran yang disampaikan para hamba-hamba Tuhan, itu jangan dianggap rendah atau dianggap remeh. Tetapi juga jangan diterima bulat-bulat. Karena kita harus menguji segala sesuatu dan pegang yang baik. Menguji segala sesuatu dengan apa? Dengan kebenaran firman Allah yang sudah tertulis dalam Alkitab. Oleh karena itu, khotbah saya hari ini pun, khotbah hamba-hamba Tuhan, perlu diuji kebenarannya. Kalau itu benar sesuai dengan firman Tuhan, kita terima dan kita harus pelihara untuk hidup kita. Kalau memang
salah, ya jangan diambil kalau tidak benar, kalau bertentangan dengan firman Tuhan. Karena bisa jadi dia mengajarkan yang salah atau menjadi pengajar yang sesat. Di sini Tuhan suruh kita mengujinya, dan alat ujinya adalah firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Kita harus mengujinya secara demikian. Kalau kita tidak mengujinya, kita bisa jatuh di dalam kejahatan tertentu. Kalau kita melakukan hal yang salah. Oleh karena itu, saudaraku, biarlah kita mempersiapkan diri kita sedemikian rupa. Pada pagi hari ini mari kita jalani hidup kita dengan kita menghargai, menghormati, mendukung para pemimpin kita, dan juga bersikap peduli terhadap sesama kita yang kuat, menolong yang lemah, dan saling menegur, menasihati dalam Tuhan. Dan yang ketiga ialah beribadahlah dengan terus tetap di dalam sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Ujilah segala sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu penting untuk kita senantiasa atau setiap hari, setiap pagi, mungkin siang atau mungkin malam juga, kita terus boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan jauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Jenis kejahatan itu kita bisa tahu ini salah atau benar, ini jahat atau tidak. Tahunya dari firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan setiap hari. Semua ini harus dalam rangka mempersiapkan diri kita pada tujuan yang disampaikan Pak Paulus dalam ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali dalam pertolongan dan kekuatannya. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita dalam aktivitas kita hari ini untuk kita jalani bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.